A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun lil ladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Fawailun maka kecelakaan. Siddati azabin berat azabnya. Lil ladzina bagi orang-orang yaktubuna yang mereka menuliskan Alkitab biaidihim dengan tangan-tangan mereka. Ai mukhtalifan min indihim. Artinya berbeda dari sisi mereka. Summa yaquluna kemudian mereka berkata, hadza min indillahi. Ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Liyastaru untuk mereka tukar bihi dengan ayat Allah samanan qalila tukaran yang sedikit minad dunya dari dunia. Wahumul yahudi dan mereka adalah orang-orang Yahudi. Goyyaru sifatin nabi fit Taurat yang mereka merubah sifat baginda Nabi di dalam Taurat. Wa ayatul rajmi dan ayat rajam. Wa ghairihima dan selain dari keduanya. Wa katibuha ala khilafi ma unzilah. Dan mereka menuliskannya atas perbedaan apa-apa yang diturunkan. Fawailun maka kecelakaan. Lahum bagi mereka mimma katabat dari apa-apa yang mereka tuliskan. Aidihim oleh tangan mereka minal taliku dari yang ditetapkan. Wawailun dan kecelakaan lahum bagi mereka mimma yaksibun dari apa-apa yang mereka lakukan. Minar rosa dari menyogok. Waqalu dan mereka berkata, lamma wa'adahumun nabiyyun nar. Tatkala dijanjikan kepada mereka oleh Nabi neraka. Lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Tiadalah kami merasakan merasakannya annaru oleh neraka illa ayyamam ma'dudat kecuali dengan hitungan hari-hari. Qalilatun artinya sedikit. Arba'ina muddatan 40 hari lamanya. Ibadatu abaihim yaitu ibadahnya bapak moyang kami al-ijlah akan anak sapi. Summa tazulu kemudian kami dikeluarkan. Qul katakan olehmu Muhammad lahum kepada mereka, ya Muhammad wahai Nabi Muhammad. At-takhaztum apakah menjanjikan kamu sekalian huzifat dibuang minhu daripadanya hamzatul wasli hamzah wasol istignaun sebagai istigna bi hamzatil istifham dengan hambah istifham. Indallahi di sisi Allah ahdan perjanjian misaqan perjanjian minhu daripadanya nyanya itu perjanjian bizalika dengan yang demikian itu fala yukhlifallahu ahdahu maka tiadalah menyalahi oleh Allah akan janjinya bihi dengannya la tiada ambahkan bal bahkan taquluna dikatakan kepada mereka alallahi oleh Allah ma la ta'lamun akan apa-apa yang tiada mereka lakukan. Bala bahkan tamassakum ditetapkan
Wa tukhalliduna, dan dikekalkan mereka pihak di dalam neraka. Man kasaba sayyi'atan, siapa saja yang melakukan keburukan, syirkan, kemusyrikan, wa ahatat bihi, dan menyertai dengannya, khoti'atuhu, kealpaannya, bil ifradi, dengan satu-satu, wal jam, dan jamak, ai istawalat, artinya berpaling, alaihi, atasnya, wahidun, satu kali, kot saja, bihi, dengannya, min kulli janibin, dari tiap-tiap arah, bi annama tak musyrikan, dengan sesungguhnya mereka, dia mati dalam keadaan musyrik. Faulaika ashabun nar, maka mereka adalah ahli neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka di dalam neraka kekal selama-lamanya. Ru'ya fihi makna min, untuk menjaga di dalamnya daripada makna min. Titik, sampai situ dulu. Tanggung kayaknya tinggal satu nih. Ya. Hah? 81. 81. Kalau 82 sampai Khalidun. Yang kedua, 82-nya. Ya, satu ayat lagi nih, tanggung. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka semua ahli surga, hum, mereka fiha, di dalam surga, khalidun, kekal selama-lamanya. Titik. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian dari tafsir Jalalain yang di dalamnya berisi ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berani merubah dan menjual belikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diturunkan Allah berkenaan dengan para rahib Yahudi yang suka mengganti isi Taurat, terutama tentang sifat-sifat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi, yang dijelaskan di dalam Taurat begitu gamblangnya bagaimana sifat Rasulullah. Bahkan dikatakan para rahib Yahudi ini mengenal Rasulullah, sifat-sifatnya lebih dibandingkan mereka mengenal sifat anaknya sendiri. Saking apanya? Saking kenalnya dengan sifat-sifat Rasulullah. Kita nih punya anak. Kita udah tahu sifatnya nih anak. Kelakuannya gimana, sifatnya, kebiasaannya, kita udah tahu. Nah, para rahib Yahudi ini lebih kenal sifat Rasulullah dibandingkan dengan anaknya sendiri, bayangin. Artinya apa? Mereka paham betul tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi. Namun karena sesuatu dan lain hal, mereka ganti tuh apa yang ada di dalam Taurat, ayat-ayatnya tentang sifat-sifat Rasulullah. Lalu yang kedua lagi, mereka berani mengganti ayat-ayat rajam, yaitu satu ayat yang di dalamnya berisi ancaman bagi orang yang melakukan zina dan dia pernah menikah. Hukumannya adalah rajam. Apa itu hukum rajam? Hukum rajam itu bahasa kitanya digali lubang, kemudian dipendam sebatas leher. Siapa yang lewat disediakan batu, ditimpuk tuh sampai mati. Mereka ganti dengan hukum jilid, dicambuk. Kenapa begitu? Karena kalau dicambuk nggak mati. Cuma 80 atau 100 cambukan. Nggak mati, paling pingsan.
Dan itu mereka lakukan, mereka ganti nih ayat-ayatnya, hukumnya karena ada sogokan. Ada yang bayar. Perilaku yang seperti ini ternyata ditiru oleh umat baginda terlebih zaman sekarang. Gitu kan? Ya. Siapa yang bayar? Yang bayarnya tinggian. Walaupun salah pasti benar. Nah, ayat ini adalah ayat ancaman bagi mereka yang berani melakukan perbuatan itu. Bukan hanya bagi orang-orang Yahudi, tapi bagi umat baginda Rasul pun sama. Dan ini ayat ancaman. Diawali ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim. Summa yakuluna hadza min indillah. Liyasdaru bihi samanan qalila. Fawailun, maka kecelakaan. Celakanya bagaimana? Siddati azabin. Siksaannya teramat sangat berat. Lillazina yaktubunal kitaba biaidihim, bagi orang yang berani menuliskan isi Alkitab dengan tangan mereka. Maksudnya, keaslian Alkitab sudah tidak ada lagi karena tangan mereka ikut campur di dalamnya. Mau ditambahkan, mau dikurangi, itu yang menyebabkan Alkitab itu menjadi rusak. Mukhtalifan min indihim, mereka gonta-ganti sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Di kalangan orang Yahudi, makanya Taurat itu sudah nggak asli lagi. Dan memang Taurat nggak ada jaminan. Beda dengan Quran. Kalau Quran, kata Allah jaminannya, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Kami yang telah menurunkan az-zikra, yaitu peringatan yang dimaksud Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pula, kata Allah, yang akan menjaganya. Bagaimana cara menjaganya Allah dengan Al-Quran ini? Dititipkan di dalam dada-dada umat Islam supaya mereka hafal Al-Quran. Sehingga kalau ada orang nih berani merubah Al-Quran, menambahkan atau mengurangi, mereka tahu. Ini ayatnya salah. Titiknya saja salah, mereka tahu. Kenapa? Karena Allah memang berjanji begitu. Menjaga keaslian Al-Quran, menjaga kemurniannya. Dititipkan kepada hamba-hambanya dengan mereka hafal Al-Quran. Jadi kalaupun Al-Quran ini udah nggak dicetak lagi, nggak usah khawatir. Kenapa? Masih ada umat Islam yang hafal Al-Quran. Kalau Taurat enggak. Yang hafal Taurat itu cuma Nabi Musa. Lain daripada itu nggak ada yang hafal isi Taurat. Apalagi para rahibnya. Enggak ada yang hafal. Bagaimana dengan Injil? Kita belum pernah dengar ada kontes menghafal ini. Coba, pernah nggak di TV itu ada yang begitu? Selama ini ada tahfiz Quran. Orang Islam. Bocah kecil-kecil banget. Udah tahfiz Quran. Injil, apa pendetanya udah botak nggak apa? Bener? Taurat juga sama. Kenapa? Karena Taurat, Injil nggak ada jaminan Allah jaga kemurniannya, keasliannya. Maka ikut campur tangan manusia di dalamnya. Sehingga sampai sekarang tidak ditemukan keaslian Injil yang sesungguhnya. Beda sama Quran. Dan inilah yang harus disadari. Kenapa mereka berani merubah? Jangankan orang awamnya. Rahibnya saja, pendetanya saja, nggak hafal dengan Alkitabnya. Sehingga apa? Mereka rubah, nggak ada yang tahu. Orang awam yang nggak ngerti, ngikutin aja. Kata dia, Tuhan kita ada 3. Trinitas, gitu kan? Ya udah. Mereka ikutin aja. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti sama sekali. Sudah campur tangan di situnya. Makanya jangan heran. Kalau Taurat itu pun macam-macam. Injil juga macam-macam. Kalau Quran dari dulu, tetap Quran. Nggak ada beda sama sekali. Nah inilah
Setelah mereka salin, mereka gonta-ganti. Summayakulun, akhirnya mereka fatwakan tuh. Mereka ngomong di hadapan masyarakatnya. Di hadapan pengikut-pengikutnya. Apa kata mereka? Haza min indillah. Ini datangnya dari Allah. Padahal apa? Kebohongan, kedustaan yang mereka lakukan. Mengatasnamakan Allah. Padahal hasil tulisan tangan mereka. Na'udzubillah. Kenapa mereka melakukan itu? Liyastaru bihi samanan qalila. Karena mereka ingin mendapatkan tukaran yang sedikit. Nggak banyak. Minat dunya, dari bagian dunia ini. Dunia ini nih sebanyak apapun sedikit. Kok begitu? Karena Nabi bilang, ya, ad-dunya jifah. Dunia ini adalah ludah. Tahu ludah? Sekarang saya beludah nih. Ambil, ada yang mau ngambil? Nggak ada. Dunia ini cuma ludah bahasa kitanya. Yang namanya ludah nggak pernah bikin banjir. Kita nih ludah sekampung kali gitu, kampung ini banjir. Kan kagak. Apalagi yang ludah cuma satu orang. Sedikit banget tuh yang namanya dunia. Jadi semua yang kita dapat nih di dunia, apa yang kita cari dari pagi, pulang, sore, pergi gelap, pulang gelap, dikit. Benar? Usaha apa kagak tidur-tidur kita. Gitu kan? Sedikit yang kita dapat. Begitu pun dengan para rahib nih, para pendeta mereka. Apa yang mereka dapatkan dari menukar isi Alkitab, menurut mereka banyak. Tapi ternyata kata Allah, samanan qalila, tukarannya cuma sedikit. Wahumul Yahud, mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Goyyaru sifatin Nabi fit Taurat, yang suka menggonta-ganti sifat baginda Rasul. Bahkan dijelek-jelekan di situ. Termasuk wa ayatul rajmi, dan ayat tentang masalah mereka yang berani melakukan zina, padahal mereka sudah menikah. Jadi itu mereka ganti jadi hukum ringanan. Nah ternyata apa? Umat baginda Rasul ngikut. Baca nggak begitu tuh? Dia baca ayat Quran, hadis Nabi. Tujuannya apa? Supaya dapat bayaran. Apalagi besok nih pilkada. Rame. Ayat Quran mating peralang tuh dibaca. Hadis, bererot dia baca. Turun dari situ, berani piro. Ada yang begitu? Banyak. Jangan heran nanti. Yang ngomong ustad. Lah emang ustad yang ngerti. Masa tukang ojek. Nggak mungkin tukang ojek baca Quran, baca hadis. Nggak mungkin. Yang baca pasti kiai, ustad, syekh, mas Hussein, kan gitu kan? Kenapa? Karena mereka ucapannya dianggap benar. Walaupun salah. Kadang-kadang kepanatikan kita dan kebodohan kita mengatakan benar itu. Benar. Maka pentingnya di sini ketelitian kita di dalam memahami ayat Al-Quran. Jangan dilihat siapa yang baca, cuma benar apa enggak yang disampaikannya. Jangan dilihat jenggotnya, jangan dilihat jubahnya. Kenapa? Soal itu mah gampang dibeli, Tanah Abang banyak. Sorban, yang kayak ban Vespa ada di situ. Benar. Baju gamis, yang kelilap-kelilip ada. Gitu kan? Nih kita nih orang awam nih, didandanin begitu, udah kayak syekh. Bener kan? Ya, pas begitu kita tahu, syekh deh. Bener nggak? Nah ini yang harus kita perhatikan. Ya. Wa ghairihima, dan selain dari itu masih banyak tuh yang dirubah oleh para rahib-rahib Yahudi. Begitu juga pendeta-pendeta. Wa katibuha ala khilafi ma unzila, mereka tuliskan namun berbeda di dalamnya dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena bayarannya sudah mereka dapatkan. Nih ancaman yang pertama. Jadi buat kita pun umat baginda Rasul, ayat ini adalah ayat ancaman keras bagi mereka yang berani menambah dan mengurangi Al-Quran. Bukan hanya hurufnya, pemahamannya pun melenceng jauh dari apa yang diturunkan, itu sama. Makanya dikatakan, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi faqad adahu minan nar. Siapa saja orangnya yang menafsirkan Al-Quran cuma berdasarkan otaknya nih.
Dia nggak lihat tuh tafsiran para ulama. Dia nggak lihat lagi rujukan-rujukan kemana yang sebenarnya maksud daripada ayat itu. Seenaknya dia menafsirkan Al-Quran, faqad adahu minan nar. Maka silahkan pilih tempat duduknya di dalam neraka. Nah, kalau orang duduk dalam neraka, kira-kira jadi apa? Itu kata baginda Rasul. Ini ancaman berat buat mereka. Terlebih lagi berani ngerubah-ngerubah. Nauzubillah. Dan sekarang mohon maaf, banyak yang seperti itu. Dia tafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemikirannya saja. Yang namanya pemikiran manusia, kalau tanpa ada rujukan, yakin sesat. Jangankan kita nih, ya, yang masuk ulama saja pun begitu. Kalau mereka hanya sekedar menafsirkan dengan akal pikirannya sendiri, akal pikiran manusia terbatas. Sehebat apapun dia, masih ada batas. Kemudian, yang kedua, fawailul lahum mimma katabat aydihim. Dan kecelakaan bagi mereka dari apa-apa yang telah mereka tuliskan oleh tangan mereka. Kenapa? Karena yang demikian berbeda dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Taurat begitu juga di dalam Injil. Makanya jangan heran kalau kita dengar Injil tuh beda-beda. Bahkan cara ibadah mereka pun beda-beda. Sehingga apa? Tempat ibadah yang satu nggak boleh dimasukin. Padahal masih satu golongan. Beda sama kita. Kalau umat Islam, masjid, musola, mau lu Islam apa kek? Lu sembahyang masuk silakan. Kan begitu. Tapi mereka jangan coba-coba. Gereja itu punya kelompoknya masing-masing. Kalau enggak bakalan berani masuk. Sekalinya masuk ditanya, jamaat mana? Kita kan alhamdulillah nggak pernah nanya. Orang Islam, lu dari masjid mana lu? Pakai masuk musola gua? Enggak pernah nanya kita. Kenapa? Karena memang nggak ada perbedaan. Kalau Islam sudah bersaudara, kan gitu. Nah, kalau mereka enggak, beda-beda. Makanya apa yang mereka tuliskan ini berbeda. Padahal Allah nggak pernah mengajarkan itu. Di dalam Taurat, di dalam Injil, semuanya. Bahwa ketika mereka nih satu agama, mereka adalah bersaudara. Tapi kemudian mereka mengelompokkan. Kemudian lanjut. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan kecelakaan bagi mereka disebabkan kelakuan mereka. Bahasa kitanya, pembesar-pembesarnya berani merubah. Tentunya mereka berani merubah karena ada yang mesen. Siapa yang mesen? Minar rosa, yaitu orang yang suka nyogok. Coba kalau nggak ada yang nyogok, berani nggak tuh ulama? Nggak berani. Karena ada yang nyogok, ada yang bayar, dan bayarannya menurut dia lumayan. Menurut dia nih, lumayan, maka akhirnya hal itu dilakukan. Dia fatwakan hal yang nggak benar. Dia tuliskan segala sesuatu yang tidak benar. Padahal ancaman berat kata baginda Rasul, ar-rosi wal murtasi finnar. Ya. Ar-rosi wal murtasi finnar. Sehingga kalau ada orang nanya, orang nyogok sama orang disogok dosa enggak? Enggak. Enggak dosa. Cuma finnar di dalam neraka. Dosa mah kagak, cuma dalam neraka doang. Artinya apa? Lah lebih. Begitu kan? Jadi enggak pakai ada kalimat dosa lagi udah enggak. Misalnya begitu, ar-rosi wal murtasi, al-ma'asi. Enggak. Enggak. Gitu kan? Kalau yang lain kan masih ada begitunya tuh. Orang yang melakukan perbuatan maksiat ini berdosa. Kan masih enteng gitu. Masih enteng. Gitu kan? Tapi kalau ini ar-rosi wal murtasi finnar, lah itu jauh lebih berat. Yang nyogok, yang disogok dalam neraka. Ustaz, saya mah kagak, cuman ngikut doang, nyaksiin doang, sama. Saya buat duitnya sama. Kecipratan doang Ustaz, sama. Nganterin, iya sama kan? Artinya apa?
yang berkecimpung dalam hal itu sogok menyogok, semuanya dosanya sama. Kalau begitu mendingan yang disogok sekalian Ustadz, lebih emang biang, gitu kan? Maka di sini yang harus dijauhi. Ini ancaman berat. Karena tingkah lakunya yang seperti itu, Allah ancam langsung. Waqalu, dan katakan olehmu Muhammad kepada mereka. Lama wa'adahumun nabiyun nar, ketika mengancam baginda Rasul kepada mereka. Karena tingkah lakunya tuh. Rasul tahu, langsung diancam. Bahwa mereka nanti semua akan masuk neraka. Ya hadisnya tadi, ar-rosi wal murtasi binar. Yang nyogok dan yang disogok masuk neraka. Orang Yahudi pas begitu dibilang begitu marah langsung. Marah. Sama Nabi langsung marah. Apalagi pembesar-pembesarnya. Karena merasa punya pengikut. Mereka marah. Langsung ngomong. Di hadapan Nabi. Apa kata mereka? Lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Tidak akan merasakan kami ke neraka. Kecuali cuma hitungan hari-hari. Tuh, neraka kayak punya bapak moyang.